Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala 'azza min qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita beragam kenikmatan. Di antara kenikmatan yang paling besar dan paling agung adalah nikmat diberikan kita bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita sampai hari ini, sampai sore hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua. Kemudian nikmat berikutnya yang harus kita syukuri juga adalah nikmat diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid untuk dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga nikmat berikutnya yang harus kita syukuri juga adalah nikmat kita diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nikmat diberikan waktu luang ini banyak di antara kaum muslimin yang lalai dari memanfaatkan nikmat tersebut. Dan nikmat berikutnya yang paling besar juga adalah nikmat diberikan rasa aman di tempat tinggal kita. Apa jadinya kalau hari ini di tempat tinggal kita Allah Subhanahu wa taala cabut rasa aman dari sekitar kita, sehingga kita tidak bisa mungkin tenang melaksanakan amal ibadah. Ya, kita saksikan bagaimana saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain seperti di Palestina, di Suriah dan lain sebagainya, mereka tidak bisa senikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita rasakan saat ini, ya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yaumi, faka'annama hizat lahu dunya." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di waktu pagi harinya, ya, diberikan rasa aman di tempat tinggalnya, ya. Kita sudah dapatkan hari ini, Bapak, ya. Alhamdulillah tempat tinggal kita aman, damai, sentosa, tidak ada huru-hara, tidak ada keributan. Alhamdulillah, ya. Kemudian mu'afan fi jasadi, diberikan jasmani atau jasad yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini juga kita rasakan. Alhamdulillah. Enggak ada yang sakit saat ini yang hadir dari bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin, ya. Enggak ada yang sakit. Ya, kita doakan bagi kaum muslimin yang hari ini masih diberikan musibah berupa penyakit, mudah-mudahan cepat Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Kemudian indahu qutu yaumi, Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan kebutuhan pokok yang dia butuhkan di hari itu, ya. Alhamdulillah kita hari ini juga tidak ada kekurangan bahan pangan yang kita butuhkan. Alhamdulillah, Pak, di antara kita enggak ada yang kelaparan, Pak, ya. Yang lapar mungkin karena kita sedang melaksanakan ibadah saum Ramadan. Enggak ada yang istilahnya kelaparan karena tidak memiliki bahan pokok di rumah, enggak ada, ya. Apa kata Rasulullah SAW?
faka'annama hizat lahud dunya. Maka seolah-olah dunia itu seluruhnya sudah terhimpun untuknya. Ya, ini nikmat agung yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan sore hari ini ya, tema yang akan kita bawakan adalah terkait dengan motivasi ya. Motivasi memanfaatkan waktu-waktu kita di dalam keseharian kita ya, supaya kita terus bersemangat melaksanakan qiyamul lail ya. Kita sekarang berada di musim ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bulan ini, bulan suci Ramadan, kaum muslimin semarak melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan shaum. Di malam hari mereka melaksanakan qiyam, di siang hari melaksanakan siyam. Nah, mudah-mudahan semarak ini masih terus berlanjut nanti sampai kita sudah berpisah dengan bulan suci Ramadan ya. Nah, insyaallah pada kesempatan sore hari ini akan kita bacakan beberapa keutamaan melaksanakan qiyamul lail sebagai motivasi supaya kita terus terpacu mau melaksanakan qiyamul lail ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dicela oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabat beliau yang mulia yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan ya. Kana yaqumul lail. Dulu dia semangat melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat tahajud ya. Bangun di sepertiga malam terakhir ya. Tsumma tarakahu. Kemudian setelah beberapa lama ya, dia tinggalkan kebiasaan melaksanakan qiyamul lail ya. Dan kita tahu Bapak dan Ibu sekalian bahwa terkhusus di bulan suci Ramadan melaksanakan qiyamul lail ini kan besar sekali pahalanya ya. Kata Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ya. Taib. Ada beberapa keutamaan melaksanakan qiyamul lail ya. Di antaranya keutamaan yang pertama bagi seorang muslim yang mau menjaga qiyamul lail adalah ya, bahwa qiyamul lail itu merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan apabila seorang dipandang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipandang mulia pula di hadapan manusia ya. Kita tahu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan ya, jika seandainya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil siapa? Malaikat Jibril ya. Kemudian Allah akan memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mencintai si fulan tersebut atau orang hamba tersebut. Kemudian Jibril akan berkata di hadapan para malaikat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, fa'ahibbu, maka cintai si fulan tersebut ya. Maka para malaikat pun mencintai orang tersebut, sehingga akhirnya orang tersebut diterima di hadapan manusia. Dan melaksanakan qiyamul lail ini merupakan kemuliaan seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, atani Jibril ya, datang kepadaku Jibril. Faqal, kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, aish ma syi'ta,
wahai Muhammad, silahkan hidup sesukamu. Ya, fa innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati nantinya. Ya. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan silahkan wahai Muhammad, ya kata malaikat Jibril, cintai orang yang engkau suka. Ya, fa innaka mufariquhu. Sesungguhnya engkau akan meninggalkan orang yang kau cintai tersebut, kata malaikat Jibril. Wa'mal ma syi'ta. Silahkan engkau beramal sesukamu. Ya, fa innaka majziyun bihi. Sesungguhnya engkau akan dibalasi dengan amal yang kau kerjakan, baik itu amal baik maupun yang buruknya. Ya. Nah, di sini dia. Malaikat Jibril berkata, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil laili." Ketahuilah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kemuliaan atau kehormatan seorang mukmin itu adalah terdapat pada salat malamnya. Ya. Wa izzuhu, dan ya, kemuliaannya itu istighna'uhu 'anil nas. Dia merasa cukup dari manusia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain ya, berkaitan dengan masalah kita merasa cukup dari manusia. Dalam pesan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya, pernah Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari dengan 7 wasiat, 7 pesan. Di antara 7 pesan tersebut kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa amaroni, ya, alla as'ala ahadan syai'an. Rasulullah SAW berpesan kepadaku agar aku tidak meminta sesuatu apapun kepada manusia. Bukan berarti Bapak dan Ibu sekalian kita nggak boleh minta bantuan sama makhluk, sama manusia, nggak boleh sama sekali, bukan. Ya, kalau kita masih bisa kerjakan sendiri, maka lebih baik kita kerjakan sendiri. Ya, itu letak kehormatan seorang hamba. Apalagi kalau hal-hal yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya, maka hendaknya kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ciri kehormatan seorang muslim, ya, di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Enggak mudah meminta-minta. Dan ada larangan, celaan terhadap orang yang suka meminta-minta, gitu ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yazalur rajul yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmi." Akan ada orang yang senantiasa meminta-minta kepada manusia, ya, sampai-sampai nanti dia pada hari kiamat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan di wajahnya tidak terdapat daging, ya, alias wajahnya tidak berdaging. Ini ancaman bagi orang yang suka minta-minta, ya. Tadi Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya, Allah wa amaroni alla as'ala ahadan syai'an, dan beliau berpesan kepadaku supaya aku tidak meminta sesuatu apapun kepada manusia. Kalau kondisinya kita masih bisa lakukan sendiri, ya kita kerjakan. Kecuali kalau memang kita butuh bantuan, ya sudah, gimana lagi, terdesak istilahnya. Dan tetap kita menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, ada sebuah pesan indah dari seorang salaf kepada anaknya, ya. Dia berpesan kepada anaknya, "Ya bunayya, la tas'alanna bani Adam hajatan." Wahai anakku sayang, janganlah engkau meminta kebutuhan yang engkau butuhkan kepada anak Adam sedikit pun. Wasalilladzi abwabuhu la tuhjab. Mintalah kepada zat yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah akan murka, akan marah kalau engkau tinggalkan meminta kepadanya. Ya. Nah, Allah Pak, semakin diminta semakin senang. Kita apalagi merengek kepada Allah Subhanahu wa taala seperti merengeknya anak kecil kepada orang tuanya, Allah makin senang, ya. Wa bani Adam kullama yus'alu yaghdabu. Sebaliknya kalau anak Adam manusia semakin dipinta semakin jengkel. Ya Pak ya. Mungkin sekali, 2 kali masih ngasih. 3 kali udah mulai berubah raut wajahnya, udah mulai cemberut, ya kan ya. Lama-lama ngumpat gitu kan ya, minta mulu dasar gitu kan, gak berguna kan. Ini udah mulai seperti itu. Ini yang pertama, ya.
keutamaan melaksanakan qiyamul lail, ya, bahwa qiyamul lail itu merupakan kemuliaan atau kehormatan seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak, bahwa qiyamul lail itu merupakan sebaik-baiknya salat setelah salat lima waktu, ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram." Sebaik-baik atau yang paling afdal dari puasa setelah melaksanakan puasa Ramadan adalah saum di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Insyaallah kalau Allah berikan kepada kita berupa anugerah bisa bertemu dengan menyelesaikan bulan suci Ramadan, kemudian kita dipertemukan dengan bulan Muharram, ya, kita manfaatkan momen tersebut, ya. Wa afdhalus sholati ba'dal fardhah salatul lail. Dan sebaik-baik atau seafdal-afdalnya salat setelah salat yang wajib 5 waktu, kata beliau, salat di pertengahan malam, ya. Taib yang ketiga, ya Bapak dan Ibu sekalian, ya sebagai motivasi kita supaya kita masih semangat melaksanakan qiyamul lail baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, bahwa ketika melaksanakan qiyamul lail itu Bapak dan Ibu sekalian, ya, itu waktu terdekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Waktu terdekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Amr, ya, beliau mengatakan, ya, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, aqrabu ma yakunu rabb minal abdi fi jawfil laili al-akhir. Waktu terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya, ya, adalah di pertengahan malam yang terakhir, kata Rasulullah SAW. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'ah fakun. Apabila engkau mampu untuk, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut, maka lakukanlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau memiliki kebiasaan melaksanakan qiyamul lail bangun di pertengahan malam, ya. Pertengahan malam itu biasanya dicirikan atau ditandai dengan berkokoknya ayam, ya. Kalau ayam berkokok di pertengahan malam atau di pertengahan malam, ya, itu menandakan berarti malam sedang berada di atas puncak pertengahannya, ya, sedang gelap-gelapnya di situ. Dan Rasulullah SAW beliau biasa bangun di pertengahan malam itu, ya. Karena memang qiyamul lail bagi Rasulullah SAW itu haknya wajib, ya. Adapun bagi kita hukumnya sunnah, ya. Ini pesan Rasulullah SAW, ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, keutamaan melaksanakan qiyamul lail yang keempat adalah, ya, bagi orang yang terbiasa melaksanakan qiyamul lail akan dihindarkan dari sifat lalai, ya, dalam aktivitas kesehariannya, ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail dengan membaca 10 ayat Al-Qur'an. Nah ini Pak, minimal 10 ayat Pak, ya. Minimal 10 ayat. Ya, diusahakan cari ayat-ayat atau surat-surat yang sedang, minimal 10 kalau memang kita nggak bisa seperti Rasulullah SAW dalam satu rakaat bisa membaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, ya. Sampai seorang sahabat yang ikut sholat dengan beliau pengen ninggalin Rasulullah SAW sholat, gitu ya. Kata beliau, aku beranggapan beliau akan berhenti di 100 ayat. Ternyata dilanjut lagi, ya, sampai surat An-Nisa, sampai surat Al-Imran dibaca, ya. Kalau kita nggak bisa, minimal, ya, 10 ayat dari ayat Al-Quran yang kita baca, ya. Maka
orang tersebut tidak dikategorikan orang yang lalai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man qama bi mi'ati ayatin, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail dengan membaca 100 ayat Al-Qur'an, kutiba minal qanitin, dia akan dicatat sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama bi alfi ayatin, kutiba minal muqantarin, dan barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail dengan membaca 1000 ayat Al-Qur'an, maka orang tersebut akan dicatat ya seperti orang yang meraih banyak kebaikan. Ya Pak ya. Ini kayaknya kalau 1000 ayat berat buat kita ya. 100 ayat pun kayaknya juga mungkin kadang-kadang bisa. Kalau rutin tiap malam kayaknya berat juga ya. Ya minimal tadi 10 ayat Al-Qur'an. Sebetulnya kalau kita kepepet gitu Pak ya, bangunnya agak telat gitu kan, paling minimal kan kita melaksanakan witir gitu ya. Kalau witir kan kita disunahkan baca Al-A'la, kemudian Al-Kafirun ya dengan Al-Ikhlas, itu insya Allah sudah lebih dari 10 ayat ya. Kalau memang kita mepet bangunnya ya. Taib yang kelima ya, keutamaan melaksanakan qiyamul lail sebagai motivasi buat kita semua ya. Bahwa melaksanakan qiyamul lail itu Bapak dan Ibu sekalian dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tahu dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ya. Dalam permasalahan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ini ya, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ya, memahami turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia itu secara hakiki ya, secara hakiki. Walaupun akal kita tidak mungkin mampu menggapai cara Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ya, akal kita terbatas. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita bayangkan, tidak perlu kita berikan contoh seperti contoh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang turun dari singgasananya ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke langit dunia ya. Hal ini berdasarkan hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir." Rabb kita yang mulia yaitu Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia setiap malamnya. Terkadang Pak ada yang kritis nanya, kalau Allah turun ke langit dunia setiap malam, berarti arsy Allah Subhanahu wa taala kosong katanya. Sekali lagi Pak, Allah tidak ditanya tentang masalah ini. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ya. Akal kita sekali lagi terbatas, gak mungkin bisa menggapai perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Gak mungkin nyampe otak kita ya. Kita imani, kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia secara hakiki ya. Taib itu karena para sahabat dahulu tidak bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana Allah turun ke langit dunia sementara arasnya nanti begitu dan begini?" Enggak seperti itu. Para sahabat mereka memahami ya turunnya Allah Subhanahu wa taala dengan secara hakiki seperti itu. Baik ya. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika malam tersisa ya sepertiga malam yang terakhirnya. Ya. Yaqul, Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajibu lahu." Barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan jawab permintaannya ya. Man yas'aluni fa'ataitu. Barang siapa yang meminta kepadaku akan aku beri permintaannya ya. Man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku maka akan aku ampuni dosa-dosa dan kesalahannya ya. Ini sebagai motivasi kepada kita semua ketika kita melaksanakan qiyamul lail, Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan perbuatan kita ya secara khusus ya. Baik. Yang keenam, Bapak dan Ibu sekalian ya,
bahwa melaksanakan qiyamul lail itu akan menjadikan pelakunya itu Pak ya memasuki kamar-kamar yang terdapat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala ya, akan mendapatkan warisan, bisa memasuki kamar-kamar yang terdapat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati laghurafan, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat kamar-kamar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu Pak ya, ada kamar-kamar, yura zuhuruha min butuniha ya, luarnya kelihatan dari dalamnya, wa butunuha min zuhuriha, dan dalamnya akan kelihatan dari luarnya ya. Faqama ilaihi a'rabiyyun, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, seorang Arab Badui bangkit berdiri menyela perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya, memotong perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman hiya ya Rasulullah. Kalau para sahabat biasanya Pak mereka lebih beradab, beretika, nggak berani memotong ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Arab Badui maklum, karena mereka biasanya jauh dari peradaban gitu ya, jauh dari adab gitu ya. Akhirnya mereka ya dimaklumi oleh para sahabat juga ya. Makanya kadang-kadang para sahabat senang kalau ada orang Arab Badui datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang segala sesuatu. Karena para sahabat paham ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang mereka untuk banyak bertanya, khawatir akan memberatkan mereka, terutama hal-hal yang sebetulnya tidak Allah wajibkan, karena mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi wajib. Tapi kalau ada orang Arab Badui datang ke Madinah, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang segala sesuatu, mereka senang, wah ini kesempatannya gitu ya. Dimaklumi kalau orang Arab Badui ya. Kata orang Arab Badui, liman hiya ya Rasulullah, buat siapa kamar-kamar yang ada di dalam surga tersebut wahai Rasulullah ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya liman atabal kalam, kamar-kamar yang ada di dalam surga tersebut akan diperuntukkan bagi orang yang baik ucapannya. Itu Pak ya. Baik ucapan. Baik ucapan bukan hanya saja ketika kita melaksanakan saum Ramadan ya. Di luar melaksanakan saum Ramadan pun kita harus menjaga ucapan ya. Terutama Bapak dan Ibu sekalian, terkadang kita ya gak nyadar ketika kita dapati anak kita misalnya melakukan perbuatan yang menjengkelkan gitu kan. Saking emosinya memuncak, kadang-kadang kita terucap sebuah ucapan yang gak sadar kita itu merupakan ucapan yang bisa membuat fatal kepada anak kita ya. Misalnya dasar anak nakal, dasar bodoh misalnya, celaka dan lain sebagainya ya. Makanya Rasulullah SAW beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian berdoa keburukan untuk diri-diri kalian ya. Mohon maaf Pak, terkadang ada aja gitu kan, kita misalnya hari ini dapat sesuatu yang gak enak gitu kan, hari ini apes saya nih gitu kan, kadang-kadang gitu ya. Ini gak boleh ya. Wala tad'u ala auladikum, jangan kalian berdoa keburukan kepada anak-anak kalian gitu ya. Itu tadi diantaranya ucapan-ucapan yang kita kadang-kadang gak sadar, dasar nakal, dasar bodoh misalnya, bahlul misalnya gitu kan. Nanti bisa bahlul beneran kita yang nyesel, nanti bisa celaka beneran, bodoh beneran kita yang nyesel ya. Makanya jangan sedih kalau misalnya Pak anak kita sekolahnya nilainya nggak bagus-bagus gitu kan ya, mungkin karena ada kita ucapan yang kita nggak sadar terucap gitu ya. Wala tad'u ala amwalikum, jangan kalian berdoa keburukan terhadap harta-harta kalian ya. La yuwafiqu fiha sa'atan, jangan sampai kalian mengucapkan sesuatu bertepatan dengan waktu ketika Allah Subhanahu wa taala diminta Allah kabulkan permintaan tersebut. Kita nggak tahu ketika kita sedang mengucapkan ucapan buruk tadi, ternyata bertepatan dengan Allah sedang kabulkan permintaan-permintaan hambanya ya. Lebih baik kita
ganti dengan kalimat-kalimat positif. Anaknya misalnya menjengkelkan, soleh misalnya, pintar misalnya, mudah-mudahan jadi pintar beneran, gitu kan ya. Harapan kita seperti itu, ya. Taib. Ya, ini yang pertama. Kamar-kamar yang ada di surga tersebut diperuntukkan bagi orang yang atobal kalam, baik ucapannya, ya. Wa at'ama at-ta'am, orang yang mau memberi makan. Ya, Masya Allah kalau di bulan Ramadan kita lihat antusias kaum muslimin semangat ya menyiapkan berbuka untuk orang yang berpuasa, karena ada fadilah keutamaan besar bagi orang-orang yang mau memberi makan kepada orang berpuasa. Yang mudah-mudahan semangat ini pun bisa terwariskan setelah bulan Ramadan selesai. Ya. Wa ada masyam, dan orang yang senantiasa mendawamkan puasa. Ya mungkin setelah saum Ramadan bisa ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Ya. Syukur kalau bisa melaksanakan puasa Daud. Ya. Wa shalla lillahi bil-laili wan nasu niyam. Ya. Surga atau kamar-kamar yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu diperuntukkan bagi orang-orang yang melaksanakan salat di tengah malam, ya, di qiyamul lail karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keutamaan yang keenam, bahwa orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail akan mewariskan kamar-kamar atau akan mewarisi kamar-kamar yang terdapat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Orang yang melaksanakan qiyamul lail itu akan mendapatkan kesuksesan, ya, atau keberhasilan dengan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berdasarkan riwayat Imam At-Tabrani, ya, dengan sanad yang hasan dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalathatun yuhibbuhumullahu wa yadhaku ilaihim wa yastabshiru bihim." Ada 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai mereka dan Allah pun tertawa kepada mereka. Nah, Pak, di sini, ya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah tertawa. Jangan sampai kita bayangkan, kita gambarkan tertawanya Allah sama seperti tertawanya kita, ya. Prinsip Allah Sunnah wal Jamaah di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah menetapkan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan, tanpa ta'til, tanpa ditolak, ya, tanpa dipermisalkan dengan makhluknya, ya, wala takyif, dan tidak dibagaimanakan bagaimana bentuk sifat zat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan seterusnya, gitu ya. Wa yastabshiru bihim, dan Allah Subhanahu wa taala kabarkan kabar gembira kepada mereka, ya. Di antaranya kata Rasulullah SAW, walladzi lahu imra'atun hasna. Di antara 3 orang tersebut adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah seorang istri yang cantik, Pak. Ya, Masya Allah, nih istri cantik. Anugerah, nikmat, gitu ya. Karena memang penting, Pak, punya istri cantik itu, apalagi di zaman sekarang, gitu ya. Kalau kita nggak kuat iman, ya bisa berabe urusannya, ya. Bagi yang sudah mendapatkan anugerah istri cantik perlu disyukuri, ya, dan perlu dijaga. Jangan cuma sekedar bangga, gitu kan, ya. Perlu dijaga. Jangan sampai punya istri cantik menjadi fitnah buat yang lain, ya. Wa firashun layyin. Bukan cuma istrinya yang cantik, Pak. Dia juga punya tempat tidur yang empuk, gitu ya. Istrinya cantik, kasur empuk, wah cocok sudah, gitu ya. Fatakumul lail. Kemudian dia lebih memilih untuk melaksanakan qiyamul lail. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yadaru syahwatahu wa yadhkuruni walau syaa raqada." Ya, dia lebih memilih meninggalkan syahwatnya dan mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia mau, dia pasti akan memilih tidur, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang ini termasuk orang yang dikabarkan gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tertawa kepada orang tersebut, ya.
Ini masya Allah, gitu kan? Ya. Taib yang kedelapan, ya, kita percepat, ya. Yang kedelapan di antara keutamaan melaksanakan qiyamul lail adalah sababu limubahatillahi amamal malaika. Melaksanakan qiyamul lail itu Bapak dan Ibu sekalian termasuk sebab berbangganya Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya, ya. Bagi orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail itu termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, ya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ajiba rabbuna tabaraka wa ta'ala min rajulaini. Allah merasa takjub kepada kepada dua orang, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min rajulin thara min lihafihi wa firashihi. Yang pertama, Allah takjub kepada orang yang dia lompat dari kasur dan selimutnya. Min baini hubbihi wa ahlihi ila salatihi. Ya. Dia lebih memilih salat daripada dia melanjutkan tidurnya bersama keluarganya. Ya. Fayaqulullahu limalaikatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman di hadapan para malaikat. Ya malaikati ungduru ila abdi hada. Wahai para malaikat, lihatlah kepada hambaku ini, ya. Qama min baini firashihi wa lihafihi. Dia bangkit dari tempat tidurnya dan dari selimutnya. Min baini hubbihi wa ahlihi, dan dari kecintaannya kepada keluarganya. Ila salatihi raghbatan fiha indi. Dia lebih memilih melaksanakan salat karena dia mengharapkan sesuatu yang ada padaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa syafaqatan mimma indi, dan dia membutuhkan belas kasih terhadap apa yang aku miliki, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya, ya. Kemudian keutamaan yang ke-9, bahwa melaksanakan qiyamul lail itu merupakan kesempatan, ya, untuk lebih mudahnya diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'ara, ya, man ta'ara minal laili faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah thumma qala allahumma ighfirli aw da'a ustujiba lahu fa in tawadda'a qubilat salatuhu. Barang siapa yang terjaga dari malamnya, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah, ya, wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia mengucapkan Allahumma ighfirli, kemudian mengucapkan ya Allah ampunilah aku. Atau dia berdoa ustujibalahu, maka akan diijabah permintaannya. Fa in tawaddaa qubilat salatuhu. Apabila dia berwudu, maka salatnya akan diterima, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pun juga termasuk faedah yang bisa kita ambil, bahwa kita dianjurkan ketika bangun tidur untuk membaca doa bangun tidur, di antara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala intinya, ya. Karena dengan kita ketika bangun kemudian kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk hal yang membuat kita akan semangat beraktivitas di hari itu, ya. Kata Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya setan itu akan mengikat ke ubun-ubun kalian dengan 3 simpul ikatan ketika kalian
tidur, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari. Ya, setiap simpul ikatan itu akan dibacakan jampi-jampi oleh setan. Ya, lailuka tawil, malam masih panjang, farqud, silahkan tidur yang lelap, kata setan. Ya, kata Rasulullah SAW, fa idza staiqadha, apabila dia bangun kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, inhalla uqdah, satu simpul ikatan terlepas. Wa idza tawaddaa, kemudian apabila dia berwudu, simpul ikatan yang kedua terlepas. Dan apabila dia melaksanakan sholat, maka seluruh simpul ikatan tersebut terlepas dan dia akan menjadi orang yang baik perangainya di hari itu, dan dia termasuk orang yang bersemangat beraktivitas. Ya, kalau orang yang tidak melakukan itu, kata Rasulullah SAW, orang tersebut akan menjadi malas di hari itu. Ya, mungkin bisa jadi kalau kita terasa berat melaksanakan ibadah, beraktivitas, malas dan lain sebagainya, mungkin ya ada hal yang dari tiga hal ini terlewatkan. Ya, sudah jam belum? Oh ya, baik. Berapa menit lagi, Pak? 5 menit lagi, baik. Yang ke-10 ya. Ada 15 poin. Insyaallah ya, mudah-mudahan sampai ke 15 poin. Ya. Orang yang terbiasa melaksanakan qiyamul lail ya, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dia melaksanakan qiyamul lail kalaupun dia kesiangan atau terluput darinya melaksanakan qiyamul lail. Hadis ini berdasarkan riwayat Imam An-Nasa'i ya, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma fayusalli minal laili faghalabathu 'ainuhu hatta yusbih kutiba lahu ma nawa wa kana naumu shadaqatan 'alaihi min rabbih 'azza wa jalla." Barang siapa yang dia mendatangi pembaringannya, tempat tidurnya, ya, wa huwa yanwi, sementara dia sebelum tidur, Pak, sudah niat duluan, saya niat mau qiyamul lail. Jangan lupa, Pak, ya, kita minimal punya niat mau melaksanakan qiyamul lail nanti malam, ya. Jangan sampai saya pokoknya nanti malam pokoknya mau bablas aja sampai subuh gitu kan. Hindari. Lebih baik kita punya niat mau qiyamul lail walaupun nanti hakikatnya kita bablas gitu kan ya. Kadang-kadang kita, Pak, kalau untuk qiyamul lail berat, tapi kalau untuk nonton bola mudah, gampang gitu ya. Makanya kan ada sebuah ungkapan disebutkan, man talabal ula sahirul layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan tinggi atau kedudukan mulia, sahirul layali, dia harus rajin begadang malam. Ya, qiyamul lail, tilawah Al-Qur'an di tengah malam gitu kan ya. Mungkin murojaah pelajaran agama di tengah malam, ya akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik gitu kan. Man talabal bola sahirul layali. Siapa yang pengen nonton bola begadang malam gitu ya. Jangan dibalik seperti itu ya. Taib. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa huwa yanwi an yaquma fa yusalli minal lail. Kemudian dia berniat untuk melaksanakan qiyamul lail ya. Kemudian faghalabathu ainuhu ya. Qadarullah ma syafa'al ya, matanya ini berat, Pak, nempel istilahnya ya. Tidurnya lelap gitu kan, hatta yusbih, sampai pagi. Maka akan dicatat untuknya sebagaimana yang dia niatkan. Wa kana naumuhu shadaqatan, dan tidurnya dia itu sampai pagi hari, Pak, itu dihitung sebagai sedekah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya ya. Karena dia tadi ketiduran kesiangan seperti itu ya. Yang ke-11 ya, bahwasanya melaksanakan qiyamul lail itu, Pak, merupakan jalannya orang-orang soleh terdahulu. Kita tahu bagaimana sirah para sahabat Nabi SAW, Pak, mereka ya disebutkan dalam peperangan mereka bersama Rasulullah SAW, Pak. Para sahabat itu ya, kalau siang seperti singa yang lapar, malam mereka itu seperti istilahnya ahli ibadah ya. Mereka berpencar mencari tempat yang sunyi masing-masing untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya mereka bertempur ya, menghadapi musuh. Bayangkan, Pak,
Kalau kita kan mungkin kalau malam kurang tidur, siangnya pasti loyo gitu Pak ya. Jadi bagaimana para sahabat? Inilah kekuatan iman, mengalahkan kekuatan fisik gitu ya. Kalau iman sudah terpatri dalam hati dengan benar Pak, capek hilang gitu kan ya. Bagaimana para sahabat? Malam mereka bergadang untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Berpencar di tempat-tempat yang sunyi mereka. Ya. Siangnya luar biasa ganas menghadapi musuh, ya. Bahkan dalam kondisi saum pun mereka tetap antusias, ya. Itulah kekuatan iman, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus shalihin." Hendaknya kalian melaksanakan qiyamul lail. Karena sungguhnya qiyamul lail itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan melaksanakan qiyamul lail itu merupakan qurbah, ya. Sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan sebagai penghapus dari keburukan-keburukan, wa munhatun lil itsmi, dan sebagai penghapus dosa. Riwayat Imam At-Tirmidzi, ya. Tapi ini mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan yang saya sampaikan. Bila ada kesalahannya merupakan kekurangan ilmu yang saya miliki. Bila ada benaran dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bishawab, ya kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.